Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Basecamp Gunung Salak sore itu dibalut hawa dingin yang mulai menusuk. Di antara hiruk-pikuk pendaki yang bersiap, Pak Jaya, seorang penjaga pos berusia kepala 6 dengan sorot mata teduh namun menyimpan banyak rahasia, tampak menatap serius. Ia berulang kali memberi peringatan kepada rombongan pendaki. Gunung ini nggak suka kelakuan kotor, nak. Kalau mau selamat, jaga mulut dan jaga niat. Jangan sampai niat kalian mengotori kesuciannya. Suaranya serak, berat, seolah menyimpan beban bertahun-tahun menjaga tempat ini. Dito, dengan topi kupluk yang agak miring, hanya menyeringai. Arum, kekasihnya, yang rambutnya diikat asal, malah menyikut lengan Dito sambil terkikik. Mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Usia 20-an awal, dengan semangat membara dan keberanian yang kadang berbatasan dengan kenekatan. Bagi mereka, Gunung Salak bukan tempat sakral yang penuh mitos, melainkan sebuah pelarian romantis, sebuah arena untuk menguji batas kebebasan. Duh Pak, santai aja kali. Dito menimpali dengan cengiran. Kita kan cuma mau liburan. Pak Jaya hanya menggeleng perlahan. Matanya yang sudah keriput menatap tajam ke arah mereka berdua. Kalau kalian dengar langkah berat di malam hari, jangan saling pandang. Bisiknya lirih, suaranya nyaris hilang ditelan angin sore. Sebuah peringatan yang terdengar absurd, bahkan sedikit menggelikan di telinga Dito dan Arum. Mereka hanya saling tatap, lalu tawa renyah kembali pecah, mengisi keheningan yang mulai menyeruak. Mereka sama sekali tidak tahu. Tawa itu adalah melodi pembuka dari sebuah simfoni horor yang akan segera mereka mainkan. Pendakian dimulai penuh canda dan tawa. Mentari pagi menyapa dengan sinarnya yang hangat, menembus celah dedaunan rimbun, seolah memberkati perjalanan mereka. Dito dan Arum tampak begitu mesra. Langkah kaki mereka seiring sejalan menelusuri jalur setapak yang licin. Dito sesekali menggoda Arum, mencubit pipinya, atau menarik tas ranselnya agar lebih dekat. Arum pun tak kalah genit. Ia akan mengeluh manja tentang nafasnya yang mulai terengah, hanya untuk mendapatkan pelukan dan semangat dari Dito. Mereka berfoto mesra di setiap titik, bahkan di spot-spot yang konon dikeramatkan oleh para pendaki lain. Di sebuah pohon beringin tua yang menjulang angkuh, dengan akar-akar menggantung seperti janggut raksasa, Dito sempat melontarkan lelucon vulgar yang membuat Arum tergelak. Beberapa pendaki lain, rombongan keluarga yang membawa anak-anak kecil, sempat menegur mereka. "Maaf dek, tolong jaga sopan santun ya, ini gunung, bukan tempat umum," ujar seorang ibu berhijab dengan nada lembut namun tegas setelah melihat Dito dan Arum berciuman mesra di samping sebuah prasasti batu. Dito hanya mengangkat bahu acuh tak acuh, sementara Arum mengulum senyum, merasa sedikit bangga dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Namun, malam pertama di pos 2 mulai terasa aneh. Suhu udara turun drastis, kabut tebal perlahan merayap naik, menyelimuti pepohonan dan tenda-tenda yang mulai berdiri. Di antara keheningan yang mencekam, tiba-tiba saja terdengar suara ranting patah yang begitu jelas, seolah diinjak oleh sesuatu yang berukuran besar. Aroma kenanga yang sangat asing di tengah hutan pinus tercium samar lalu menghilang begitu saja. Arum yang sedang menyiapkan mie instan tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Matanya menangkap bayangan besar, sekilas, bergerak di antara kabut tebal di kejauhan, seolah mengawasi mereka dari balik pepohonan. "Dit, kamu dengar itu enggak?" bisik Arum, suaranya sedikit bergetar. Ia mendekat, memeluk lengan Dito yang sedang sibuk menyalakan kompor. Dito menoleh, mengerutkan kening. "Dengar apa? Suara jangkrik? Atau suara perutku yang udah lapar?" Ia tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana.
Melihat Arum yang mulai gelisah, Dito segera memeluknya lembut, mendekapnya erat. "Selama kamu di sini, aku nggak takut apapun," bisiknya di telinga Arum, mencoba menenangkan. Kata-kata itu, meski romantis, justru menjadi awal dari sebuah rangkaian gangguan yang tak akan pernah berhenti menghantui mereka. Pos 3, hamparan tanah lapang yang lebih terbuka, justru terasa lebih dingin dan mencekam. Angin yang berembus kencang membawa serta suara-suara aneh. Kali ini, bukan sekadar ranting patah, melainkan suara berat yang menyerupai dengusan makhluk besar, seolah ada sesuatu yang sedang mengendus-endus di kejauhan. Suara itu datang dan pergi, membuat suasana hati Arum semakin tak tenang. Malam itu, Arum mulai dihantui mimpi buruk yang begitu nyata. Dalam tidurnya, ia melihat sosok hitam berbulu yang tinggi besar, berdiri tegap tepat di belakang Dito. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Keringat dingin membasahi tubuh Arum saat ia terbangun. Napasnya tersengal-sengal. "Kenapa sayang?" Dito terbangun melihat wajah pucat Arum. Arum memeluk Dito erat, tubuhnya masih gemetar. "Aku mimpi buruk, Dit. Ada sesuatu di belakang kamu," bisiknya. Suaranya samar. Namun Dito lagi-lagi menertawakan ketakutan itu, menganggapnya hanya bunga tidur akibat kelelahan mendaki. "Ah, kamu ini, paling cuma kecapean," ujarnya sambil mengusap rambut Arum. Ia menarik Arum mendekat, memeluknya erat, mencium keningnya. Kelembutan Dito, perhatiannya yang tulus, justru membuat Arum merasa semakin tergantung padanya di tengah ketegangan yang mulai menggerogoti. Hubungan mereka terasa semakin dalam, semakin erat, seolah tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa memisahkan mereka. "Kita berdua aja udah cukup kok. Gunung ini cuma tempat, bukan roh," Dito berbisik, mencoba meyakinkan Arum dan mungkin juga dirinya sendiri. Tapi malam itu, setelah mereka terlelap kembali, tenda mereka tiba-tiba saja bergoyang sendiri. Bukan karena angin, melainkan seolah ada sesuatu yang menyentuhnya atau mendorongnya dari luar. Kain tenda bergesekan, menciptakan suara gesekan aneh. Dan kemudian, suara berat yang tadi hanya dengusan, kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Suara itu seolah berbicara, berbisik dari balik tenda, sangat dekat dengan telinga mereka. "Kalian berdua hangat sekali." Arum tersentak bangun, matanya terbelalak. Dito pun ikut terbangun, jantungnya berdebar kencang. Mereka saling tatap, keringat dingin membanjiri pelipis. Ketakutan itu nyata. Mereka tiba di pos 4 menjelang malam, dengan langkah gontai dan napas terengah-engah. Kelelahan yang luar biasa membalut tubuh, ditambah hawa dingin yang menusuk tulang. Pos 4. Sebuah dataran yang lebih terbuka dengan beberapa pohon pinus tumbang, terasa begitu sepi. Tidak ada satupun tenda pendaki lain yang terlihat. Dito, dengan sifat nekatnya memutuskan untuk memasang tenda mereka di tempat paling sepi. Sedikit terpencil, dekat sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Batu itu terlihat begitu tua, seolah menyimpan jutaan rahasia. Malam itu, hawa dingin semakin menggigit, menusuk sampai ke sumsum tulang. Mereka memutuskan untuk berbagi sleeping bag demi menghangatkan diri. Pelukan mereka malam itu terasa lebih dari sekedar kehangatan fisik, melainkan sebuah kebutuhan emosional. Pelukan mereka penuh kasih, lembut, dan sejenak terasa seperti rumah yang aman di tengah belantara gunung yang asing. Dito menciumi puncak kepala Arum, mengusap punggungnya pelan. Arum membenamkan wajah di dada Dito, berusaha mencari ketenangan. Namun saat keheningan malam makin dalam, udara di sekitar tenda mereka tiba-tiba menjadi berat. Napas mereka terasa sesak, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan. Aroma kenanga muncul lagi. Kali ini lebih pekat, seolah ada buket bunga yang diletakkan tepat di samping tenda. Disusul kemudian, suara berat itu kembali terdengar. Kali ini, tawa pelan, serak, terdengar dari luar tenda. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di depan mereka.
Hanya terhalang selembar kain tenda. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar halus. Getaran itu kecil, tapi cukup untuk membuat cangkir yang diletakkan di samping sleeping bag bergeser perlahan. Tubuh Dito dan Arum sama-sama kaku, membeku di tempat. Mereka saling menatap. Mata mereka memancarkan ketakutan yang begitu murni, begitu dalam. Tubuh mereka melekat erat, tak bisa bergerak sedikit pun. Napas membeku di tenggorokan. Dari luar, suara berat itu kembali berbisik. Kali ini dengan nada yang lebih dalam, lebih mengancam. Sudah kubilang, jangan saling pandang. Dito dan Arum hanya bisa terdiam, mata mereka terpaku satu sama lain. Ketakutan yang mencekik membuat mereka tak mampu bersuara, bahkan tak mampu berteriak. Keesokan harinya, rombongan pendaki lain yang baru saja tiba di pos 4 dikejutkan oleh pemandangan sebuah tenda biru yang masih berdiri tegak di tempat terpencil. Dari luar, tenda itu tampak normal, bahkan sedikit rapi. Namun, tak ada sahutan dari dalam ketika mereka mencoba memanggil. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat salah seorang pendaki senior memberanikan diri mendekat. Saat resleting tenda dibuka perlahan, bau busuk tanah basah dan sesuatu yang amis menyembur keluar, langsung menusuk hidung. Pemandangan di dalam tenda membuat semua yang melihatnya membeku. Dito dan Arum ditemukan saling menempel. Tubuh mereka kaku dalam posisi seperti memeluk. Kulit mereka membiru pucat seperti es. Wajah Dito sudah membeku dengan mata terpejam. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Arum, meski masih bernafas dengan sangat samar, pandangannya kosong. Matanya terbelalak menatap langit-langit tenda, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ia terbaring kaku, namun bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Petugas evakuasi segera dipanggil. Mereka datang dengan langkah terburu-buru, mencoba mengevakuasi jasad Dito dan membawa Arum yang masih hidup namun tak berdaya. Namun selama proses evakuasi, petugas mengaku sempat mendengar suara langkah berat yang terus mengikuti mereka turun. Seolah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat menguntit di belakang. Dan yang paling menyeramkan, aroma kenanga yang pekat semakin tajam tercium setiap kali mereka menyentuh jasad Dito. Aroma itu seolah melekat pada tubuh Dito, sebuah tanda yang mengerikan. Arum selamat secara fisik, namun jiwanya hancur. Setelah kejadian mengerikan itu, Arum tak pernah berbicara lagi. Kata-kata seolah direnggut paksa dari dirinya. Matanya yang dulu penuh semangat, kini hanya memancarkan kekosongan. Ia menjadi pendiam, menyendiri, seolah hidup di dunianya sendiri yang tak bisa dijangkau siapapun. Setiap malam Jumat, tanpa diketahui alasannya, Arum akan duduk di meja kecil kamarnya, menulis surat untuk Dito. Surat-surat itu ditulis dengan tangan gemetar, penuh coretan dan goresan yang tak bisa dibaca siapapun kecuali dirinya. Penuh dengan kata-kata rindu yang tak terucap dan permintaan maaf yang tak akan pernah sampai. Puluhan, bahkan ratusan surat telah terkumpul, menjadi saksi bisu dari penderitaan batin yang tak berujung. Suatu malam, tepat setahun setelah insiden di pos 4, Arum tiba-tiba menghilang dari rumah. Orang tuanya panik mencari, namun Arum lenyap tanpa jejak. Kemudian sebuah kabar mengejutkan datang dari base camp Gunung Salak. Beberapa pendaki lain yang baru turun gunung mengaku melihat Arum. Ia berjalan sendirian menapaki jalur pendakian menuju pos 4, tepat saat senja mulai merayap. Di tangannya, ia memegang sebuah buket bunga kenanga sejar. Langkahnya terlihat mantap, seolah ada tujuan yang jelas. Setelah malam itu, Arum tak pernah kembali. Ia lenyap di telan keheningan Gunung Salak, menyusul Dito, menyempurnakan penebusan atas kutukan yang tak bisa dilepaskan. Sebuah cinta muda yang sompral menantang pantangan Gunung Keramat,
berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan. Dan di kedalaman hutan, mungkin suara langkah berat itu masih terdengar, mengiringi keheningan abadi dua sejoli yang kini telah bersatu dalam belenggu kutukan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.